Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, apakah teman-teman semua mengetahui apa itu terong Belanda? Terong Belanda adalah jenis tanaman anggota keluarga terung-terungan atau Solanaceae yang mulai dikembangkan di Bogor, Jawa Barat sejak tahun 1941. Di Indonesia, terong ini mungkin pertama kali dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda pada waktu itu, sehingga dikenal dengan nama terong Belanda. Padahal, buah tersebut berasal dari daerah Amazon di Amerika Latin. Nama latin dari terong Belanda adalah Solanum betaceum, merupakan jenis tanaman yang masuk ke dalam keluarga terong-terongan. Kemudian, apa saja sih sebenarnya fakta yang menarik yang perlu kita ketahui dari buah jenis ini? Terong Belanda merupakan jenis tanaman yang dapat ditanam menggunakan biji. Selain itu, tanaman eksotis ini pun dapat ditanam melalui tunas kecambah maupun stek. Umumnya, tanaman ini akan berbuah ketika memasuki usia 2 tahun, lalu mati pada usia sekitar 5 hingga 6 tahun. Untuk dapat mengembangbiakkan dengan rentang waktu yang lebih lama, penanam biasanya menempelkan tanaman ini pada spesies lainnya, seperti Cypomandra costaresensis Don Smith. Seperti jenis terong-terongan pada umumnya, buah ini merupakan tumbuhan tropis yang dapat berkembang biak dengan baik pada suhu di atas 10 derajat Celcius. Namun dalam beberapa kasus, buah ini juga dapat ditanam pada suhu yang minimum, yaitu negatif 2 derajat Celcius dengan menggunakan perawatan yang khusus. Di daerah tropis sendiri, terong Belanda dapat bertahan hidup di ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut atau lebih. Terong ini masih dapat hidup di atas 2000 meter di atas permukaan air laut. Di dataran rendah, pohon terong Belanda tidak mampu berbunga, sedangkan udara sejuk dapat mendorong pembungaannya. Oleh karena itu, tanaman ini berbuah matang pada musim dingin di daerah subtropik, dan jika ditanam di daerah tropis, buah matang sesudah terjadi udara dingin. Rasa buah akan menjadi lebih baik pada hari-hari cerah yang panas dan malam-malam yang dingin pada musim kemarau di daerah tropis daripada selama musim dingin di daerah dataran rendah. Terong Belanda tumbuh baik di tanah yang baik drainasenya karena bahan organik dan kelembapan yang sedang. Tanaman ini tidak tahan terhadap genangan air walaupun hanya untuk 1-2 hari saja. Tanaman ini berakar dangkal, karenanya mudah sekali roboh. Juga cabang-cabangnya yang rapuh itu mudah sekali patah saat berbuah lebat. Dalam proses penanamannya, sebelum dilakukan penanaman bibit terong Belanda, terlebih dahulu lahan harus diolah agar tanah menjadi gembur, kemudian diratakan. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam yang memiliki kedalaman lebih kurang 25-30 cm dengan jarak antar tanam sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Lubang tanam yang telah dibuat ini selanjutnya diisi pupuk dasar atau pupuk kandang dan juga pupuk buatan ataupun dengan pupuk NPK. Dengan volume lebih kurang 3 kg pupuk kandang berbanding 100 gram pupuk NPK. Selanjutnya, lubang ini ditanam kembali dengan tanah dengan ketebalan sekitar 15-20 cm. Tahapan selanjutnya adalah memindahkan bibit terong Belanda dari tempat persemaian ke lubang tanam yang telah siap. Penanaman bibit ini dilakukan dengan kedalaman lebih kurang 5 cm dari pangkal benih. Dalam proses penanamannya, terong Belanda sangat membutuhkan tanah yang subur, kering dan berongga sehingga udara dan air dapat terserap dengan baik. Selain itu, penggunaan pupuk yang dibarengi dengan pupuk kompos juga sangat mempengaruhi pertumbuhannya karena banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain faktor tanah, tanaman eksotis ini juga membutuhkan sinar matahari penuh untuk proses pertumbuhannya, akan tetapi harus tetap teduh. Dalam hal ini, rumah kaca bisa menjadi solusi. Apalagi tanaman ini tidak dapat terkena angin yang terlalu kencang, mengingat akarnya cukup dangkal di dalam tanah. Perawatan terong Belanda.
Terong Belanda pada dasarnya tidak tahan terhadap air karena buahnya akan mudah membusuk. Akan tetapi selama proses pertumbuhannya, tanaman ini sangat membutuhkan cukup air agar tidak mati. Selain itu, penanaman tanaman lainnya di sekitar buah ini sangat penting dalam menjaga kelembapan tanah agar tetap stabil. Selain air, pemberian pupuk secara seimbang dapat menunjang pertumbuhannya dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang penting bagi tanaman. Pemberian pupuk kompos 3 bulan sekali menjadi rekomendasi terbaik agar buah dapat berkembang dengan baik pula. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah pemangkasan tahunan. Hal ini perlu dilakukan agar tanaman selalu terlihat baik dan mampu mempertahankan ukurannya pada kebun yang kecil. Selain itu, hal ini juga mendorong tumbuhnya percabangan yang baru sehingga mampu menghasilkan buah yang lebih banyak. Hama penyakit terong Belanda. Selama proses pertumbuhannya, terong Belanda tidak bisa lepas dari hama dan penyakit. Musuh utama yang biasa menyerang tanaman ini adalah lalat buah dan juga kutu daun. Lalat buah bisa menginjeksikan larva dalam buah yang akan menjadi belatung sehingga buah menjadi busuk dan tidak dapat dikonsumsi. Sedangkan penyakit kutu daun sendiri akan mempengaruhi kualitas buah yang dihasilkan. Untuk mencegah hal ini terjadi, penanaman dapat mengaplikasikan minyak nimba atau Azidarahta indica pada tanaman ini. Selain itu, minyak ini juga dapat mencegah munculnya jamur pada buah akibat tingginya kelembapan yang dapat membuat buah cepat membusuk. Meskipun memiliki ukuran yang kecil, terong Belanda kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh. Lalu apa saja manfaatnya? Nah, berikut ini adalah uraiannya. Meningkatkan daya tahan tubuh. Terong Belanda mengandung vitamin A, C, E, dan provitamin A. Selain itu, buah ini juga merupakan sumber vitamin B kompleks seperti niacin, riboflavin, dan juga tiamin. Nutrisi lain yang dikandung di dalamnya yaitu seperti protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan lain sebagainya, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat menangkal serangan berbagai penyakit. Membantu menurunkan berat badan. Terong Belanda dapat dimanfaatkan dalam membantu menurunkan berat badan. Hal ini karena buah ini mengandung asam yang mampu bekerja sebagai detoks dan menurunkan kadar lemak berlebih. Baik untuk kulit. Kandungan vitamin A, C, dan E, serta kandungan antosianin, fenol, dan flavonoid dapat mencegah kulit menjadi stres akibat polusi. Selain itu, kandungan dalam buah ini dipercaya memiliki efek anti-aging sehingga kulit selalu terlihat lebih muda. Menyembuhkan radang amandel. Di Ekuador, daun terong Belanda bisa dimanfaatkan dalam menyembuhkan radang amandel. Caranya, rebus daun hingga air mendidih, kemudian tiriskan. Setelah cukup hangat, tempelkan daun di sekitar leher untuk meredakan nyeri akibat peradangan. Menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh. Antosianin yang dikandung dalam terong Belanda bekerja sebagai antioksidan yang sangat bermanfaat dalam menangkal radikal bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Semakin tua warna buah, maka semakin tinggi pula kandungan antosianin di dalamnya. Selain itu, kandungan antimikroba dan antiinflamasi di dalamnya juga mampu menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker yang dapat berakibat fatal. Sobat Taman Inspirasi, terong Belanda juga merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki prospek usaha yang sangat baik. Dengan nilai jual tinggi dan tidak terlalu sulit untuk mencari target pasar, menjadikan bisnis buah ini sangat patut untuk dipertimbangkan. Saat ini harga terong Belanda segar berkisar antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk produk olahan seperti sirup dijual mulai dari Rp27.000 sampai Rp55.000. Bahkan ada yang membandrol sampai dengan Rp95.000 per botolnya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba bisnis membudidayakan terong Belanda? Demikian
informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kita menjalankan segala kegiatan mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dan juga bermanfaat dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.